hidungnya hakim yang cerdas. Siapa tadi hakim yang cerdas? Anjil, pintar. Didengarkan ceritanya ya. Sekumpulan keluarga sapi sedang berjalan-jalan di sore hari yang cerah. Pemandangan di tepi hutan yang indah dan rumput yang hijau subur membuat mereka gembira. Tadi sekumpulan sapi sedang berjalan-jalan di waktu apa? Ya, waktu sore hari yang cerah. Pintar. Kita lanjut lagi ya. Anak sapi berjalan ke sana kemari. Dia berkata, "Bu, saya mau melihat pemandangan dekat danau itu." Nah, ibunya berkata, "Boleh, tapi jangan jauh-jauh ya," kata ibu sapi. "Iya, Bu," jawab anak sapi sambil berlalu dari ibu dan bapaknya. Sapi muda itu turun ke tepi sungai. Turun ke mana sapi? Sungai. Pintar. Ia melihat berbagai hewan kecil di sekitar sungai. Hewan kecil ya. Ada kepiting, ikan, udang. Mereka sedang berenang-renang. Sapi lihat apa di sungai tadi? Kepiting dan udang. Pintar. Tapi tanpa terasa ia sudah sangat jauh meninggalkan tempat kedua orang tuanya. Kita lanjut lagi ya. Ini lihat gambarnya. Ya, ini ada anak sapi kan? Ya, ini hewan apa kira-kira? Ayo, siapa nih? Ya, singa. Pintar. Tiba-tiba mendengar suara rintihan, ada yang minta tolong. Ternyata di depan sana ada seekor singa sedang tertindih batang pohon yang patah. Ini ya singanya tertindih. Ya, ini tertindih batang pohon kan? Nah, singa berkata, tolong aku." Rintih si singa dengan suara parau karena dadanya sesak. Kenapa dadanya sesak? Pintar. Anak sapi mendekatinya. Dia berkata, "Kak singa, apa yang terjadi padamu?" Nah, singa menjawab, "Aduh sapi yang baik, sudah 2 hari aku tertindih kayu besar ini. Gara-gara gempa bumi 2 hari yang lalu. Sekarang tolong aku sapi yang baik." Sapi berkata, "Bagaimana ya? Aku tidak bisa menolongmu." Kata sapi, "Aku tidak tahu caranya." Singa berkata, "Dorong saja kayu yang menindihku ini, pasti kamu bisa." Nah, sapi lagi berkata, "Kuat sih kuat, tapi kenapa?" Singa berkata, "Kenapa?" Nah, di sini sapi berpikir, anak sapi teringat akan pesan ibunya bahwa bangsa singa tidak bisa dipercaya. Mereka licik sekali. Nah, suka makan daging hewan lainnya, tak peduli walaupun hewan itu telah menolongnya. Kenapa tadi sifatnya singa? Sifatnya singa tidak bisa dipercaya karena mereka licik. Kalau sudah ditolong dia tetap licik. Tapi pertanyaannya Bu Guru, kira-kira sapi akan menolongnya tidak? Ayo ditebak. Tidak? Oke. Untuk mengetahui jawabannya kita lanjut ceritanya. Sapi berkata, "Tidak, aku tidak akan menolongmu." Kata sapi, "Kalau kau bebas nanti, jangan-jangan kau akan memangsaku. Jangan khawatir, aku tidak akan melakukannya." Ya, jangan percaya. Tidak, aku tidak percaya padamu singa. Kata sapi, "Oh sapi yang baik, apakah kau tidak kasihan padaku? Sudah 2 hari aku
Kira-kira singa menepati janji tidak? Janji. Dia menepati janjinya kepada sapi kalau dia tidak akan memakannya tidak? Tidak. Tidak? Oke. Berarti bilang iya. Kamu bilang iya? Tapi singa tetaplah singa. Dia buas. Begitu terlepas dari pinggiran kayu, singa langsung meloncat ke punggung sapi dan menerkam punduk si sapi. Pintar. Iya, anak sapi. Tuh, ini coba lihat gambarnya. Singa meloncat kan? Iya. Aduh, ketik kesakitan. Kenapa kau menggigit punukku? Kau membohongiku, kata sapi. Nah, berarti singanya mengkhianat ya. Loh, aku pun sudah minta tolong kepadamu bahwa aku tertindih kayu selama 2 hari, tidak makan dan tidak minum. Berapa hari tertindih kau bohong si singa? 2 hari. Sekarang kau harus menolongku bebas dari rasa haus dan lapar, kata singa. Dengan memakanku, lukas sapi. Betul, sekaligus meminum darahmu. Pasti segar sekali, kata singa. Dasar singa licik, kau tak balas budi, kata sapi marah. Suara sapi sudah sapi muda yang bodoh, terimalah nasibmu. Berarti sifatnya singa kayak apa? Sifatnya singa licik, licik ya, karena tidak menepati janji. Coba kita lanjut lagi ceritanya. Ini sudah hukum rimba. Coba dengar kata singa. Ini sudah hukum rimba. Siapa yang kuat, dia yang menang. Jangan berteriak, tak ada yang akan menolongmu. Tidak, aku minta keadilan. Kau bisa bertanya kepada makhluk yang lain. Boleh hewan, boleh benda apa saja. Pasti mereka akan membenarkanku, sahut singa. Kebetulan saat itu ada batu besar di tepi sungai. Sapi menceritakan kejadian yang menimpanya dan meminta pendapat tikar laku. Apa jawabnya? Kira-kira tikar laku apa jawabnya? Kira-kira kan tadi si sapi menceritakan kisahnya kepada tikar laku. Kira-kira jawabnya tikar laku apa ya? Kira-kira dia membela sapi atau membela singa? Membela siapa? Membela singa. Kalau Saud, Acul, membela siapa? Nah, ayo kita jawab. Untuk tampil aja kita baca ceritanya. Itu sudah benar. Terimalah nasibmu. Berarti si tikar batu membela si singa. Aku juga mengalaminya ketika keadaanku masih bersih. Aku dipakai manusia untuk alas mencuci. Tapi setelah banyak lumut di badanku, aku ditinggal begitu saja. Ya, terus masuk. Oke. Nah, benar kataku, sahut singa. Tidak. Nah, itu ada keranjang kayu. Protes sapi. Tapi ketika keranjang itu ditanya, jawabnya persis seperti tikar. Ketika masih baru dan utuh, aku dipakai. Setelah rusak, aku dibuang ke sungai begitu saja. Nah, berarti si keranjang juga membela siapa ini? Membela singa. Nah, tiba-tiba ada seekor kambing lewat dekat sapi dan singa. Mereka tanya kambing tersebut, siapa yang bertemu dengan sapi dan singa? Kambing. Didengar ceritanya ya, seekor kambing. Bukan kambing ini, tapi ini kancil. Tapi diceritakan di sini dulu kambing sebelum bertemu kancil. Kukira singa benar, sebab manusia juga kejam. Ketika aku masih muda dan bisa beranak, banyak aku dipelihara. Sekarang ketika aku sudah tua dan kesakitan, mau disembelihnya. Untung aku bisa melarikan diri. Jadi itulah perbuatan manusia. Mereka mau enaknya sendiri. Nah, kira-kira kambing membela siapa lagi? Membela singa. Mau mengadu kemana lagi kau sapi?
Kira-kira kancil bela siapa? Si sapi atau si singa? Si singa. Singa? Oke, kita harus kalau untuk jawabnya, kita baca lagi ceritanya. Ya, gini. Ya, kira-kira siapa ya? Kalau aku diminta menjadi hakim, aku harus tahu awal kejadiannya, kata si kancil, oke? Apakah kalian tak keberatan mengulang awal kejadiannya, kata kancil? Tidak, aku tidak keberatan, sahut singa. Maka dilakukan pengulangan itu. Singa kembali, ya ini ya, singa kembali ke tempat di mana pertama kali dia terhimpit batang kayu. Pintar. Ya, pintar. Benarkah kejadiannya seperti itu? Tanya si kancil. Benar, jawab sapi dan singa bersamaan. Lalu singa minta tolong pertolongan dan aku menolongnya, sahut sapi. Kancil mendekati sapi dan berbisik lirik. Mau tidak tahu apa yang dibisikkan kancil ke sapi? Mau tahu? Nah, kata kancil ke sapi, yuk biarkan saja singa tak tahu terima kasih ini. Saya baru sadar, inilah kesempatan baginya lepas dari bahaya maut. Tanpa basa-basi lagi, sapi mengikuti kancil yang sudah meloncat lebih dulu. Anak sapi pun bertemu dengan ibu dan bapaknya lagi. Hei, tunggu, jangan pergi dulu, teriak si singa. Kenapa dia berteriak? Karena ya, dia kembali tindis kayu ya. Tapi sapi dan kancil tidak menghiraukannya. Itulah akhirnya hewan yang tak tahu balas budi. Sekarang karena ceritanya sudah selesai, Ibu Guru mau bertanya. Tadi siapa saja yang ada dalam cerita ini? Siapa saja? Ada si kancil. Siapa lagi? Ada sapi. Ada apa lagi? Ada berapa ini? Ya, ada singa. Terus ada apa juga? Ada siapa juga? Ada apa juga? Kambing. Ada keranjang. Ada pakaian kan? Nah, tadi yang di sungai apa? Tadi yang di sungai ada sapi. Sapi, apa lagi? Ikan. Sama itu. Udah. Terus bagaimana sifatnya singa? Bagaimana sifatnya? Dia licik dan sombong. Kalau kancil, bagaimana sifatnya si kancil? Ya, dia baik dan dia hakimnya cerdas. Nah, ceritanya tadi apa? Kita tidak boleh sombong. Kita harus tahu membalas budi. Kalau sudah ditolong, kita tidak boleh mengkhianat ya. Ya, siapa sifatnya tadi yang baik? Kancil sama sapi. Ya, singa sombong dan itu akhirnya dia tertinggi kembali pohon kayu kan? Batang pohon kayu kan? Ya, jadi kita tidak boleh bersifat seperti singa. Karena inilah jadinya. Tertimpa lagi musibah kan? Ya, karena ini semua adalah ciptaan Allah. Allah yang menciptakan semua. Iya, kalau Tuhan tidak ada Tuhan selain Allah. Oke.